Katanya 19.000 seekor sapi tiap hari. Tapi kita tidak pernah lihat sapi yang bege. Nah, setan. Dia tidak pernah menjual titik. Kadang-kadang mungkin, mungkin saya bilang sini, tolong bawa Al-Quran 30 simpen di atas kepala saya berani bersumpah. Kan yang rame-rame itu Dadan dan Sony itu apa namanya, biangnya korupsi di BGN gitu kan. Saya bilang, apa? Korupsi yang mana? Sepeda motor? Adukan ke KPK siapa itu pelaku-pelaku di balik sepeda motor. Nah gitu. Ada nggak? 1000%, 1000% saya nggak ada gitu kan. Artinya kan begini ya. Artinya ketika kita tidak melakukan, nggak ada hal yang ditakutkan gitu kan. Masalah laptop, masalah apa? Enggak. Ya. Mulai muncul. Nah, kemudian ke Mataram kemarin ada juga. Bahkan kemarin ada satu yayasan, korban-korbannya datang ke ruangan saya, satu yayasan. Ternyata korbannya itu ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Lampung. Waduh, saya bilang, laporkan. Nah, ini yang merusak seperti ini, gitu kan? Ya, jadi kalau misalkan perkara nama saya digunakan oleh mereka, ya saya kembalikan kepada Allah, nggak apa-apa. Oke. Gitu. Cuma alhamdulillah, lillahi ta'ala, saya berani berbicara seperti ini. Makanya kan saya bilang, demi Allah saya tidak pernah menjual titik. Kadang-kadang mungkin, mungkin saya bilang sini, tolong bawa Al-Quran 30 simpen di atas kepala saya berani bersumpah. Nah, ibaratnya kalau seperti itu kan. Kenapa? Ya saya bilang, lalu kenapa kamu diam aja? Lah terus apa setiap hari saya harus datang ke lokasi itu membuat laporan? Kan pekerjaan saya verifikasi. Nah, kalau sekarang, ya sekarang kan sudah waktunya saya turun gunung kan gitu. Dan alhamdulillah kan tersangka-tersangka sudah mulai bermunculan gitu. Dan karena ada background sebagai dari Polri juga, jadi lebih enak koordinasi untuk pengawasan yang bandel terkait dengan jual beli SPPG alhamdulillah ini, saya Pak. koordinasi dengan mereka dengan Polda, Polres baik gitu ya. Gitu. Oke. Masuk. Kan yang rame-rame itu Dadan dan Sony itu apa namanya, biangnya korupsi di BGN gitu kan. Saya bilang, apa? Korupsi yang mana? Sepeda motor? Adukan ke KPK siapa itu pelaku-pelaku di balik sepeda motor. Nah gitu. Ada nggak? 1000%, 1000% saya nggak ada gitu kan. Artinya kan begini ya. Artinya ketika kita tidak melakukan, nggak ada hal yang ditakutkan gitu kan. Halo teman-teman, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan 2 mantan Wakil Kepala BGN jadi tersangka korupsi. Mantap teman-teman. Ya, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN dan Hindayana sebagai tersangka pada hari Rabu kemarin. 2 mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional juga, Sonjaya dan Lodewi Pasung, juga turut ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Setelah melakukan serangkaian penyidikan, hari ini Kejaksaan Agung menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional pada tahun 2025 tahun 2026. Ditambahkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman. 3 tersangka itu mencakup DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional dan SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional dan
LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan. Berdasarkan pemantauan wartawan Yohanes Huta Barat yang melaporkan untuk BBC New Indonesia, Dadan Sony dan Lodewi dibawa keluar secara terpisah dari gedung Jampitsus Kejagung. Ketiganya tampak menggunakan rompi tahanan Kejagung dan digiring ke mobil tahanan dengan tangan diborgol. Tak ada sepatah kata pun yang diucapkan mereka. Ketiganya hanya menunduk saat digiring ke mobil tahanan. Wah, apa tuduhan terhadap ketiga tersangka tersebut? Mari kita lihat, teman-teman. Yang menurut pemaparan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman, ketiga tersangka diduga melakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN sehingga yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG merupakan yayasan yang terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN. Yayasan-yayasan tersebut mengelola program MBG dengan anggaran 85,27 triliun pada tahun 2025 dan 268 triliun pada tahun 2026. Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi dan diantaranya dimiliki oleh DH, SS, dan LP, sebut Syarif. Syarif menambahkan ketiga tersangka melakukan intervensi penyusunan anggaran sehingga pengadaan tidak sesuai kebutuhan nyata di lapangan dan terdapat markup pada harga pengadaan. Pengadaan yang dimaksud mencakup pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai kebutuhan dan terdapat markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai kebutuhan dan adanya markup. Pengadaan televisi 75 in sebanyak 5.400 unit. Dan ketiga tersangka menurut Syarif akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Wah, MBG guys, makin menyala. Bagaimana jalannya penyelidikan ini? Ya, beberapa jam sebelumnya Kejaksaan Agung membenarkan telah menggeledah kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta pada hari Rabu kemarin, tanggal 3 Juni. Penyidik Pitsus Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN. Proses penggeledahan ini terjadi sehari setelah Presiden Prabowo mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana dari posisinya. Dalam keterangan kepada media, Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan Dadan dicopot dari jabatannya karena antara lain masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP. Alasan lain ada yang berkenan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot 2 wakil kepala Badan Gizi Nasional, yakni Brigjen Polisi Sonjaya dan Maijen TNI Pur Lodewi Pusong. Presiden Prabowo kemudian memilih Nanik S. Dayang sebagai kepala BGN yang baru. Nanik sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala BGN. Adapun 2 pejabat lainnya yakni Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono dipilih sebagai wakil